Yahudi, tokoh munafik pada saat itu. Nah, sehingga yang tersisa bersama dengan Nabi itu hanya 700 pasukan. Nah, ditempatkan mereka berkemah di lereng Gunung Uhud yang sampai hari ini masih tersisa, masih ada Gunung Uhud ini. Yang umroh, yang haji pasti datang ke Gunung Uhud ini ya untuk menapak tilas, sekaligus dia berziarah karena di sana juga ada makam sahabat-sahabat yang gugur di perang Uhud. Nah, lalu kemudian Rasulullah sudah mulai mengatur strategi bagaimana cara memenangkan di dalam peperangan tersebut. Beliau kemudian mengutus, memberikan mandat, surat keputusan agar membuat pasukan pemanah yang jumlahnya ada 50. Dan mereka diposisikan berada di belakang pasukan. Ya, pasukan pemanah yang jumlahnya 50 ini berada di atas Gunung Uhud, jadi tidak di bawah tapi di atas Gunung Uhud dan di belakang kaum muslimin. Tujuannya untuk membackup kaum muslimin yang ikut perang, karena tentunya dari atas memanah akan lebih mudah karena akan terlihat musuh ada di mana dan musuh akan kesulitan. Ini strategi yang digunakan oleh Nabi. Tim pemanah ini dipercayakan oleh Nabi kepada Abdullah ibn Jubair, ya, yang memimpin pasukan pemanah yang jumlahnya 50, diletakkan di atas Gunung Uhud dan itu berada di belakang kaum muslimin. Ya, tujuannya itu. Kenapa di belakang gunung? Sehingga tidak ada musuh yang mencoba bermanuver dari belakang, karena belakangnya gunung, sehingga aman. Tapi karena ini kan terbuka, jadi harus tahu tentang letak geografis ya. Arab ini tidak seperti kita yang banyak hutan dan sebagainya, ini di padang pasir. Jadi tidak banyak untuk bersembunyi, sehingga terbuka. Satu-satunya yang bisa menutupi itu ya lembah-lembah gunung, dan gunung ini bukan gunung seperti di kita yang gunung hijau, tidak, tapi ini gunung berbatuan. Nah, sehingga itu strategi yang dilakukan oleh Nabi supaya mengamankan, kita tidak perlu menjaga musuh dari belakang karena sudah ada gunung. Maka hanya ada para sahabat yang jumlahnya 50 orang berada di atas, mereka adalah pasukan pemanah. Dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair, ya, masih muda pada saat itu, sahabat Abdullah bin Jubair ini. Kemudian beliau memberikan pesan. Nabi memberikan pesan kepada Abdullah bin Jubair dan juga dengan pasukannya pemanah ini, umu ala masafikum, ya, kalian harus di dalam posisi berdiri, membuat barisan, kemudian fahmu zuhurana. Tugas kalian jaga dari belakang kami, dari belakang kita, karena kalau dari atas kan kelihatan semuanya, kalau ada musuh datang dari mana sangat mudah untuk mendeteksinya. Maka tugas kalian, kata Nabi, jaga dari arah belakang pasukan kami yang akan menyerang ke depan, yang melawan musuh. Nah, kalian itu bagian yang menjaga dari belakang. Fa in ra'aitumuna qad intasorna, pesan dari Nabi, kalau kalian melihat kami sudah menang ini, sudah terlihat menang pasukan yang ada di bawah, fala tusyrikuna, kamu jangan ikut dulu. Kamu jangan turun dulu ikut merayakan kemenangan itu atau sibuk mengambil ghanimah, harta rampasan. Kamu harus tetap di atas gunung ini. Kamu harus berdiri dulu, kamu harus tinggal dulu di gunung ini. Jangan sampai turun sebelum ada instruksi daripada Nabi. Wa in ra'aitumuna tuqtal fala tansuruna. Kalau kamu melihat, andainya kalian melihat kami kalah, kalian tidak perlu menolong untuk turun ke bawah. Intinya apa? Apapun yang terjadi, kalian jangan turun kecuali sudah ada instruksi dari aku. Tidak boleh kalian turun terlebih dahulu, apapun yang terjadi sampai ada instruksi dariku. Nah, ini pesan daripada Nabi kepada para pasukan pemanah yang akan menjaga dan berada di atas Gunung Uhud. Nah, setelah mendapatkan instruksi dari Nabi, maka sudah
Nah, lalu diatur pasukan dan sebagainya. Nah, lalu mereka yang 50 pasukan pemanah sudah ditempatkan di posisinya, dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair. Lalu kemudian ada satu sahabat muda yang bernama Rafi ibn Khadij wa Samurah ibn Jundab, yang saat itu usianya masih 15 tahun. Bayangkan ya, 15 tahun anak muda sekarang ya, sibuknya ngapain? Sibuknya main game. Mereka para sahabat 15 tahun sudah ikut berjuang ini, membela tanah air. Nah, sekarang anak 15 tahun ada nggak yang menawarkan diri untuk membela tanah air? Nah, itu bedanya didikan luar biasa dari Rasulullah. Anak remajanya nawar kepada Nabi, datang kepada Nabi minta izin. Karena sebetulnya perang ini untuk orang-orang yang sudah dewasa. Anak kecil tidak dibebani, perempuan tidak dibebani, orang tua tidak dibebani. Tapi dua orang ini dengan memaksa kepada Nabi agar diizinkan. Nah, supaya diizinkan ikut perang. Lalu kemudian faraddahuman Nabi li sighari sinna, ditolak oleh Nabi karena dianggap belum cukup usia. Lalu kemudian ada sahabat yang ngasih tahu, ya Rasulullah, Rafi ini jago memanah. Walaupun usianya masih belia, masih remaja, tapi dia jago memanah. Nah, maka akhirnya Rafi ibn Khadij diizinkan oleh Nabi. Tapi Samurah bin Jundab belum diizin. Melihat kawannya diizinkan, maka dia tentu iri. Kawan saya yang umurnya sama diizinkan, kenapa saya nggak diizinkan oleh Nabi? Maka kemudian datanglah Samurah bin Jundab kepada Nabi, fa'ana wallahi asra'u Rafi'an. Ya Rasulullah, demi Allah, aku bisa, kalau saya berantem, Rafi ini saya kalahkan. Nah, artinya apa? Saya juga layak untuk ikut perang. Akhirnya kemudian diizinkan juga oleh Nabi. Maka ada dua anak remaja, sahabat muda yang usianya masih 15 tahun, Rafi ibn Khadij dan Samurah ibn Jundab, yang akhirnya karena semangatnya yang tinggi, mereka sudah berlatih karena punya skill, mendapatkan izin dari Rasulullah untuk ikut berperang bersama dengan para sahabat yang lain. Lalu peristiwa berikutnya, Nabi memegang pedangnya sebagai simbol ini, persiapan. Dan beliau mengatakan, man ya'khudhu hadha sayf bihaqi, siapa yang akan bertanggung jawab ini, memegang peran daripada pedang ini, yang siap, artinya berarti siap memimpin. Kalau siap kalau sekarang kan di militer itu biasanya tongkat ya, tanda apa namanya ya, instruksi itu bisa menggunakan tongkat. Nah, di zaman itu adalah pedang. Nah, maka Nabi menawarkan, siapa yang punya keberanian ini dan siap untuk bertanggung jawab. Inilah hebatnya didikan para Nabi, didikannya baginda Nabi. Para sahabat semuanya pengen. Tapi yang paling dahulu ada Abu Dujanah. Dia tidak berpikir. Ya, kalau kita mungkin masih berpikir dua kali. Nah, ini kalau saya jadi pemimpin berarti harus di depan, nanti mati saya. Nah, ini yang lain saja. Tidak beliau dengan Abu Dujanah. Maka dia langsung menghadap dengan Nabi dan mengatakan, ana akhuduh, saya yang akan mengambilnya Rasulullah. Saya yang akan bertanggung jawabnya. Nah, ini, seperti ini yang dibutuhkan adalah orang yang punya kepercayaan, orang yang punya keberanian. Maka kemudian Nabi pun memberikan pedang tersebut sebagai simbol kepemimpinan kepada Abu Dujanah. Maka kemudian Abu Dujanah menggunakan ikat yang berwarna merah di kepalanya. Artinya apa? Merah itu kan darah, simbol darah. Artinya siap mati. Itu jenderal pasukan di zaman dulu. Nah, kalau sekarang jenderal pasukan kan paling belakang, ngumpet. Kalau zaman dulu yang siap mati itu jenderalnya, pimpinannya. Maka dia ikat kepala yang berwarna merah sebagai simbol saya siap mati. Nah, keluar sudah menggunakan ikat kepala berwarna merah. Dan itu, di saat itu artinya kalau pasukan, kalau jenderal sudah menggunakan ikat kepala berwarna merah, artinya dia sudah mengikrarkan bahwa dia siap berperang sampai titik darah penghabisan, alias sampai mati. Nah,
Imma hidup, menang, atau mati syahid. Ya, menang atau mati syahid. Itu adalah semboyannya mereka. Nah, ini menunjukkan Abu Dujana ini luar biasa. Ya, sudah tidak ada rasa takut dengan yang namanya kematian. Karena dia sudah siap berperang sampai titik penghabisan darah. Alias sampai nyawa melayang. Sampai mati. Maka kemudian dia berdiri. Berjalan dengan tegak. Ya, membusungkan dada. Ya, itu yatabakhtar. Berjalan dengan membusungkan dadanya. Maka Nabi kemudian mengatakan, innaha la misyatun yabghaduha Allahu illa fi misli hadal mautin. Sesungguhnya jalan dengan membusungkan dada itu jalan yang tidak disenangi oleh Allah sebetulnya. Kecuali dalam kondisi ini, karena perang. Ini sedang perang, harus menunjukkan tubuh yang siap, berani, gagah. Nah, kalau misalkan pasukan yang mesti memble, berjalannya nunduk-nunduk, ya bagaimana musuh akan takut? Maka jalan seperti itu sepertinya tidak baik karena menunjukkan keangkuhan. Tapi kalau dalam kondisi perang, maka diperbolehkan. Itu memang harus. Nah, supaya terlihat pasukan itu gagah, berani, siap, sehingga membuat musuh gentar. Nah, tapi kalau dalam kondisi normal, itu cara yang tidak baik. Wala tamshi fil ardi maroha. Nah, jadi berjalan dengan membusungkan dada yang menunjukkan seperti ada kesombongan itu ya memang suatu yang tidak baik ya, suatu yang tidak direkomendasikan ya, jalan yang seperti itu ya, kecuali saat perang. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Nah, ini jalannya Abu Dujana dengan gagah, berani membusungkan dada, yang artinya adalah dia siap mati ya untuk membela Allah dan juga Rasulnya. Summa atau Rasulullah al-liwa, lalu kemudian membawa bendera ya sebagai simbol ya. Zaman dahulu kalau perang mesti membawa bendera karena itu simbolnya. Kalau bendera jatuh berarti artinya kalah. Kepada siapa? Diberikan kepada Mus'ab ibn Umair. Nah, bendera Islam ini Rasulullah amanahkan kepada sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Kemudian sementara di pasukan musuh kaum musyrikin dipimpin jenderal perangnya Khalid bin Walid, belum Islam saat itu. Jadi pada peristiwa perang Uhud, Khalid bin Walid belum muslim. Bahkan dia yang memimpin pasukan musyrikin. Makanya Khalid bin Walid itu ketika memimpin pasukan perang tidak pernah kalah. Baik saat sebelum Islam sampai sudah menjadi muslim tetap menang. Jenderal yang tidak pernah kalah. Ya, Khalid bin Walid. Ya, ketika musuh memimpin pasukan ada perang peristiwa Uhud, menang. Ya, kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Ya, nanti kita akan bahas apa yang menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Kemudian juga ada Ikrimah ibn Abu Jahal, anaknya Abu Jahal yang saat itu juga belum muslim. Nah, itu juga ada di pasukan musuh. Nah, ini kondisi daripada kesiapan daripada dua pasukan. Barulah setelah itu terjadi peperangan. Namun sebelum peperangan secara menyeluruh terdapat namanya mubarozah. Ya, mubarozah itu perang tanding. Ya, artinya satu persatu dulu, bukan secara pasukan ketemu pasukan. Nah, tapi individu per individu, satu persatu daripada pasukan muslim dan pasukan kaum musyrikin. Nah, dari pasukan muslim ini seperti tadi Abu Dujana yang maju. Kemudian ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Mus'ab ibn Umair. Nah, tiga orang ini yang maju mewakili kaum muslimin untuk siap perang tanding satu persatu. Nah, pada saat itu kemudian Mus'ab ibn Umair gugur. Nah, sahabat Mus'ab ibn Umair gugur untuk membela Rasulullah SAW, sehingga kemudian tadi karena Mus'ab bin Umair itu yang diamanai membawa membawa bendera dan beliau gugur, maka bendera itu tidak boleh jatuh, maka diambillah oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun sahabat yang lain Abu Dujanah dan Hamzah bin Abdul Thalib di saat perang tanding itu
mendapatkan kemenangan. Nah, barulah setelah peristiwa atau setelah perang tanding satu persatu ini, baru perang ketemu pasukan dan juga antara kaum muslimin dan kaum musyrikin saling beradu, dan di sini nanti akan ada peristiwa-peristiwa heroik yang sangat luar biasa dan banyak kisah-kisah yang sangat menarik daripada peristiwa perang Uhud, pelajaran-pelajaran yang insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan yang tadi disampaikan, terutama tadi tentang kisah perang Uhud, Sobat Radioku. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali peristiwa perang Uhud nanti di pekan yang selanjutnya, Sobat Radioku, terutama tadi tentunya dengan peristiwa-peristiwa heroik yang tentunya dilakukan